Tapi tadi yang lu bilang itu yang sampai study case segala macam itu sih gimana ya? Itu nyebelin banget sih karena jujur Lu pernah kadang-kadang kayak gitu, Mas? kadang-kadang tuh beberapa interview itu sebenarnya bukan interview sih tujuannya. Tujuannya tuh cuma pengen ini doang, shopping-shopping ide doang. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri dan gua kedatangan seorang guest ini kedua kalinya dia jadi guest di Talk Podcast. HRD yang bikin konten di YouTube, tapi juga kalau di Instagram dia bilangnya HRD konten kreator. Ya itulah personal brandingnya dia. Eza Azami, apa kabar bro? Yo, halo Mas Andri. Sebenarnya HRD kekinian bikin channel di YouTube loh. Lu salah berarti tagline gue pertama. Oh iya, HRD kekinian yang bikin channel di YouTube ya. Yo, Oke. Lu masih pakai itu? masih Mas, masih. Branding yang gue sampaikan di awal YouTube opening, gue masih selalu gitu. Oh, masih ya. Tapi kalau di tempat lain tuh tetap ini sama kayak gitu juga atau lu bikin Oh ah enggak lah. gua Kalau content creator tuh gimana? enggak sih, kalau webinar atau misalnya gue jadi speaker atau misalnya ada event-event, gue selalu bilang kalau gue recruiter employee branding specialist sama HR content creator. Gitu sih. Oke, cuman di YouTube doang berarti ya. Iyo, Iya. biasalah kalau YouTube kan harus ada tagline yang bikin orang teringat kan. Gitu. Bener 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 bener. Supaya ini ya ya personal branding juga bagian juga dari lu marketingnya juga. Bener 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 Yes. bener. Nah, Hmm. Esa ini kan baru aja pindah ke sebuah perusahaan baru, sebuah startup. Hmm. Gimana rasanya, bro? Lu dulu kerja di perusahaan yang konvensional lah ya, boleh dibilang. Sekarang lu Hmm. pindah ke startup. Kayaknya lu juga sekarang makin rajin nih ngepost segala macam di sosial media lu. Hmm. Oke. Sebenarnya to be honest Mas, gue nggak kepikiran pengen jadi kerja di startup gitu. Hmm. Karena jujur at that time yang penting gue move lah. Yang penting gue pengen ngerasain suasana baru. Yang penting gue pengen oke, ada exploration baru lah dalam karir gue. Karena jujur gue tuh 4 tahun ngerasa cukup gitu, baik dari kerjaan, dari company. Hmm. Em, Jujur kayak teman-teman gue sih yang trigger gitu, kayak wah mereka udah gampang nih pindah kantor, terus juga dipanas-panasin tuh gue kayak ayo 2021 ganti kantor gitu ya. Hmm. Akhirnya ya sudahlah, memang sudah masanya gitu. Terus lamar nggak taunya Hmm. ya kantor gue sekarang gitu yang menerima gue sebagai employee mereka gitu. Karena at that time gue udah proses gitu ya, ada 4 company Mas yang nyamperin gue 1 bulan, 4 company langsung nawarin offering ke gue Hmm. gitu, dan semuanya memang ada satu yang konvensional, 3 startup ya. Ujung-ujungnya setelah melakukan berbagai pertimbangan akhirnya gue ambil gitu. Akhirnya gue ambil yang kantor gue sekarang. Hmm. Merasa kayak oke, dari segi bisnis, dari segi apa ya, segi segi ya bisa dibilang future-nya tuh ada gitu loh, bukan cuma sekedar oke startup gitu ya. Kan kita namanya namanya apa namanya, job seeker gitu ya zaman sekarang, atau bahkan mungkin anak muda ngeliat startup tuh keren gitu, tapi kita Hmm. harus ngeliat dulu beneath-nya atau background-nya tuh kayak gimana gitu. Karena menurut gua Hmm. future ke depan ini kantor gue sekarang bagus gitu, jadi oke deh, it's okay buat gue kesini, gue cobain gitu. Dan jujurly anak bahasa anak gaul gitu, jujurly sekarang ya, Hmm. jujur gue kaget gitu. Kalau di konvensional gitu ya kan, sebagai recruiter itu gue paling pegang 4 sampai dengan 5 headcount lah Mas. Hmm. Hmm. Kayak 1 bulan gitu ya, 4 sampai 5 headcount, sisanya mungkin mengikuti kayak misalnya ya blue collar lah, kayak operator, Hmm. anak teknik gitu ya. Itu lebih ke situ lah. Karena kan perusahaan gue sebelumnya FEI, buat teman-teman itu yang nggak tahu itu ya FMCG gitu. Hmm. Bisa dibilang ketat lah, bukan ketat ya, erat dengan urusan manufacturing gitu. Nah, Hmm. gue di sana, dan begitu gue pindah ke startup digital yang mostly financial gitu ya, financial technology, gue kaget gitu. Oke, mungkin minggu pertama gue masih dikasih kayak 5, 6 gitu. Hmm. Sekarang gue pegang berapa? 20. Peningkatannya peningkatannya 4 kali lipat ya. Iya, begitu. Jadi, Hmm. despite gue aktif di sosmed gitu ya, cuma itu juga salah satu gimana ya, salah satu sarana gue buat membrandingkan kantor supaya orang juga kayak, wah ini bagus nih. Jadi talent yang hopefully join gitu ya, memang Hmm. gue apa yang gue apa ya rasakan, Hmm. mereka juga bisa dapat pesannya, message-nya gitu ya.
Jadi mereka juga gampang lah, misalnya ngamar ke kita gitu. Jadi nggak ada kayak, ini perusahaan apa sih? Nggak jelas gitu. Nah itu gue nggak pengen kayak gitu sih. Jadi sekarang gue ngelakuin apa ya? Kalau kayak lu bilang tadi mas, gue lebih aktif gitu ya. Gue lebih sering posting ya. Karena memang salah satu tujuannya itu supaya awareness dari orang-orang atau job seeker itu adalah ke kantor gue. Gitu. Tapi ini employer brandingnya ini ya, jujur ya. jujur gue nggak ada yang tutupin kok kalau misalnya lu pengen background checking atau misalnya main ke FOMO gitu tapi sebenarnya kalau dibilang experience-nya sama atau enggak gitu ya itu kan kembali lagi ke masing-masing gitu cuma by system kita implementnya kayak gitu kayak apa yang gue sampaikan tentang memang kita flexible working hour gitu cuma se-fleksibel kita once kita udah emang di jam kerja itu atasan nggak akan ngechat kecuali yang kayak urgent ada masalah ada trouble gitu karena gue juga pas gue pertama kali ngonten tentang branding itu tuh ada tim apa ya tim developer gitu ya ngasih DM ke gue gitu di Instagram mas jangan lupa disampaikan gitu kalau tim kita itu bener-bener kecuali di isu jam 6 kita nggak boleh kerja gitu jadi gue ngerasa kayak oke, memang sistemnya udah cukup baik gitu ya itu terlepas dari orangnya ngerasa gimana gitu cuma buat gua begitu gue juga cuma survei gitu ya ke employee ngerasa sistemnya sama gitu jadi implementasi dari apa ya kultur startup di tempat gua sekarang itu udah cukup berjalan dengan baik sih mas gitu. Tapi ini menarik sih bro karena ya kalau yang gue lihat kebanyakan justru startup itu malah kebanyakan dengan bangga kalau lu bisa lembur selama-lama mungkin ya kan dipamerin tuh lagi di Instastory oh gila gue kerja sampai jam segini nih sampai sama jamnya di highlight atau meeting berjam-jam kayak gitu tapi lu startup lu sekarang nih lu membatasi jam 6 pokoknya kalau nggak ada yang urgent sama sekali pokoknya kerja stop gitu ini munculnya inisiasinya dari mana nih manajemen sih dari manajemen dari CEO-nya langsung ya gitu jadi apa ya bahkan di lembur tuh nggak boleh mas udah nggak usah lah ngapain lanjutin besok aja karena di level manajemen kita gitu ya kalau misalnya memang ada lembur berarti there's something wrong with your work gitu loh kayak time manajemennya atau bahkan mungkin ya nggak perlu diglorifikasi karena kenapa kita kan juga masih pandemi gitu loh kesehatan nomor satu gitu loh jadi jangan sampai udah kita lagi pandemi begini gampang kena penyakit ditambah stres karena kerjaan itu akan sangat-sangat susah lah buat kita maintain kinerja kita terutama mungkin kerjaan gitu gitu sih jadi dari level manajemen nyampeinnya gitu. Tapi lu sendiri ini nggak sih nyangka nggak sih oh gila jam 6 udah nih pokoknya gue udah berhenti kerja pokoknya nggak ada lembur-lemburan pokoknya selain yang urgent karena gue yakin lu pun di awal masuk startup kebayangnya pasti mau kerja ini nih kerjanya nggak fleksibel jam kerjanya fleksibel ya inilah ya gue bilang fleksibel tapi ya nggak jelas kadang bisa sampai jam berapa gitu lu di awal sempet nyangka gitu gak sih sebenarnya nyangka karena sudah terpapar dengan info-info dari e-commerce jadi gue kan kayak ya pasti tahu lah e-commerce itu siapa gitu. Dia sekarang juga kayaknya bukan e-commerce lagi kan, cuma lebih kayak oke, digital tech apalagi yang lagi rame gitu kan. Itu kan sekarang lagi dibahas kan. Gue kaget pas pertama kali masuk gitu ya. Kok beda ya gitu experience-nya gitu kayak. Mungkin dari load kerjaan sama gitu ya. Load yang apa ya bisa dibilang orang-orang bilang lebih agile, lebih cepat gitu. Oke lah gue ngerasain gitu. Cuma masalah jam kerja ini gue kaget gitu kayak oh ternyata ada ya yang bisa implement bisa dibilang work life balance itu bagus gitu bener-bener work life balance bagus bahkan gue pernah bikin konten gitu kan buat anak-anak iOS developer gitu kan yang which is kita tahu gitu ya tim iOS kadang-kadang tuh ya suka lembur terus apa gitu ya remote workingnya tuh kenceng gitu cuma mereka bilang one of their main reason join the company atau mungkin stay di company because our work-life balance itu sih, gitu. Jadi gue cukup amazed dengan oke, memang terimplementasi dengan baik, gitu. Menarik ya. Ini mungkin ya yang dari gue lihat, mungkin ini adalah startup yang pertama kali di Indonesia yang gue dengar menerapkan hal seperti ini sih. Karena kebanyakan kalau di Indonesia khususnya startup itu ya jam kerjanya ya gitulah, mau gue.
Iya. Mungkin gua ini ya nggak pengen bias sih teman-teman gitu. Cuma balikin lagi sih ke apa ya, ke jenis startupnya, ke manajemennya terutama. Karena kan kebijakan-kebijakan terutama jam kerja itu kan ya bisa dibilangin dari keputusan manajemennya itu gitu. Jadi gimana nih mau handle karyawan gitu? Kalau misalnya memang kita pengen benar-benar bisa bikin stay atau bahkan mungkin retain, itu kan salah satu apa ya, salah satu poin di mana kita bisa retain gitu, retain employee terutama. Gitu sih. Jadi kembalikan lagi ke manajemen dan perusahaannya. Gitu. Nah, kalau misalnya nih dari gaji sendiri gimana? Gede gak sih kalau di startup sebenarnya kalau gajinya? Oh, oke, ini cukup menarik ya teman-teman ya. Jujur 40% lah dari gaji gue sebelumnya. Oh, gede dong, 40%. Iya, lumayan. Jadi apa ya? Ini such opportunity juga gitu pada saat gue ditawarin pertama kali. Jujur gue kayak paling apa ya, bisa dibilang gaji gue sekian lah di tempat sebelumnya gitu. Terus 4 company yang nawarin gue pertama kali, yang 1 bulan itu ya 4 company berturut-turut itu nawarinnya oke di angka sekitar ya segitulah, berapa gitu ya. Nggak taunya di tempat gue sekarang itu nawarin lebih tinggi gitu. Bahkan mereka itu apa ya, kayak gross up gitu loh buat BPJS. Jadi nggak motong gaji lu. Gitu. Jadinya net yang lu terima, take home pay yang lu terima itu dinaikin. Tapi buat apa ya? Buat ngebayar si BPJS ini, atau mungkin ya bisa kita bilang untuk urusan administrasi negara lah gitu. Jadinya bener-bener yang di offer itu angka segitu. Gitu. Jadi gua oke lah, cukup menarik sih. Karena gua rasain gaji yang di startup itu bisa dibilang fantastis, tapi bisa juga enggak. Karena ya pasti ada plus minus gitu ya, plus minus gitu. Misalnya oke ditawarin segini, tapi misalnya kita buat jaminan apanya gitu ya, paling cuma ngandelin BPJS Ketenagakerjaan kan, gitu. Tapi selebihnya ya mungkin nggak se-stable kayak manufacturer company yang udah lama gitu, yang udah ngasih bisa benefit ini itu gitu kan. Gitu sih. Jadi balikin lagi sih ada plus minus, tapi memang mostly startup itu memang lebih besar daripada konvensional. Kalau misalnya gue lihat di apa ya, perusahaan-perusahaan konvensional dengan apa ya, pengalaman gue 5 tahun itu nggak nyampe angka segitu mas. Di angka segitu. Jadi kayak oke deh, ini buat gue kesempatan bagus. Kenapa gue ngambil? Oh gue juga masih muda, belum merit, gitu ya, masih ya udahlah. Fokus gue bukan ke keluarga gitu, tapi memang ya aiming higher lah dari segi karir, finansial. Jadi ya why not? Gue coba. Iya. 40% itu, wah, lihat. Let's say taruh gini, misalnya lu dapat 10 juta, wah, berarti lu pada kenaikan, ya, itu gede sih. Ya 14, jadi 14. Misalnya ini bukan angka pasti ya teman-teman ya. Gue nggak pengen kayak apa ya, bocorin sesuatu atau apalah di podcast ini. Tapi let's say kalau misalnya gaji gue 10 juta di tempat sebelumnya ya 14 gitu. Gede sih. Itu biasanya dapat kan sekitar berapa sih? Paling maksimal juga 30 ya. Itu pun juga jarang banget lah. 20-30 lah. Iya, itu pun juga jarang sih sampai 30 sih. Kebanyakan dapat 40 sih itu gede banget sih kalau menurut gue ya. Nah, lu sendiri ya. Nah, lu kan kemarin sempat bahas tentang gaji ya. Yang menurut gue kemarin pun sebenarnya juga sempat kasih komen di Instagram lu. Yang menurut gue sebenarnya ini masalah tentang ngomong-ngomong gaji ya, negosiasi gaji ini adalah sebuah sistem yang menurut gue tuh nggak efisien sih kalau menurut gue ya. Karena gini, gue yakin semua perusahaan pasti punya budget lah, punya range gaji misalnya untuk posisi A, posisi B, posisi C, posisi D, pokoknya semua posisi. Salary structure adalah pasti setiap perusahaan. Pasti punya ya kan. Tapi masalahnya begini, kadang ketika mereka hire orang atau mereka nerima orang buat di interview, buat rekrut orang, kadang-kadang tuh yang gue suka sebel gini, mereka tuh nggak melakukan riset juga ke orang tersebut. Ya kayak kemarin gue sempat message ke lu, kalau di kasus gue kok contohnya adalah gue nggak ngelamar loh, gue yang dikontak sama mereka. Oke. Iya kan, berarti kan mereka yang lebih punya kebutuhan kan. Ya udah, juga teman gue yang hire di sana, yang pernah jadi hire di kantor gue, harusnya dia tahu gaji gue berapa.
Lalu ketika dia manggil gue ke sana, gue ngobrol segala macam sampai ketemu usernya, dan ternyata nggak ada kabar. Lalu alasannya yang gue terima adalah katanya gaji gue kegedean, nggak cukup. Nah, menurut gue kan harusnya lu tahu dong, lu punya budget berapa. Ya, karena ketika lu mau tarik orang, apalagi lu yang lebih butuh, lu mau narik orang, bukan gue yang ngelamar. Harusnya lu yang tahu dong, oh gajinya segini nih, ya udah. Cukup gak? Kalau nggak cukup ya jangan. Nah, menurut gue bro, ini nggak efisien. Nah, tapi gimana ya? Di Indonesia sendiri, kalau menurut gue nih kadang-kadang gaji ini ya gitu, kayak kucing-kucingan sih. At some point gue setuju ya. Memang banyak di Indonesia gitu, terutama mungkin rekruter-rekruter yang masih baru gitu ya. Oh, approach nih gitu kan. Apalagi biasanya kayak pertama kali melakukan approach ke orang, atau bahkan mungkin kayak merasa udah ya kenal lah gitu. Terus lupa gitu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah make sure budget company lu berapa. Gitu. Sebelum lu hire posisi ini, lu tanya tuh ke anak komben, lu tanya ke anak payroll, gue mau nyari orang gitu ya. Posisi ini berapa gitu, supaya lu udah tahu angka misalnya oke, maksimal budgetnya gitu ya. Misalnya let's say 20 gitu, ya udah. Lu tanya di awal gitu. Kalau boleh tahu package sekarang gimana gitu, supaya apa? Kita juga kayak oke, misalnya package-nya yang dikasih sama kantor lama pada saat mungkin kita approach orang, ya beda tipis lah gitu ya. Misalnya dengan angka 17, terus kita maksimal 20 gitu. Nah, kan itu kan ada sesuatu yang jelas lah gitu. Nah, yang menjadi salah adalah memang tadi lu bilang Mas, kayak orang yang penting oke, kita approach gini gitu ya. Terus proses nego gaji di terakhir. Itu kan sayang gitu loh. Kayak kita juga buang-buang waktu dari segi rekruter gitu ya. Karena kan kita nge-approach orang, ngatur jadwal sampai interview kan ada waktu yang kebuang. Gitu, walaupun mungkin cuma sejam 2 jam gitu ya, cuma kan ada waktu yang kebuang yang mungkin kita bisa interview buat posisi lain, atau bahkan mungkin sourcing kandidat yang lain gitu. Itu buat gue sih memang nggak efektif gitu. Jadi nggak mau nyalahin sih, nggak mau lain, cuma gue berharap sih buat para rekruter yang mendengarkan podcast ini, tolong ya dikasih tahu tuh, atau bahkan mungkin nanya ke kandidat, atau bahkan mungkin ke payroll lu berapa gajinya gitu. Jadi nggak ada perasaan kucing-kucingan itu loh. Oke, gue cari orang tapi gue nggak mau kasih tahu lo gitu, kayak percuma juga. Toh juga nggak ada kayak feeling mutual pada saat kita cari orang gitu. Kayak lo kan pasti pada saat di approach lu berharap dong kayak gue bisa lah naik gaji gitu kan, atau bahkan gimana gitu. Kalau misalnya udah ngikutin proses macam-macam, udah sampai bahkan gue pernah loh ada temen kandidatnya dulu udah sampai tes study case gitu loh. Kan PR ya, study case kan berarti kayak kita udah dikasih udah dikasih kayak beban gitu dalam tanda kutip, disuruh ngerjain ini itu gitu ya. Pada saat terakhirnya gagal gara-gara nggak cocok dengan range salary kayak waduh, itu sih itu cukup membuat proses rekrutmennya jelek, dan mungkin perlu dinotis juga buat teman-teman rekruter gitu ya. Ketika ada kandidat yang ngerasa jelek dengan proses rekrut, itu kan jadi word of mouth yang berkesinambungan dengan jangka panjang lah gitu. Misalnya nanti cerita teman ke sini, nanti temennya cerita ke macam-macam, nanti misalnya teman-temannya cerita ke e-commerce, kan jadinya PR juga gitu. Jadinya jangan sampai ada experience yang jelek lah gitu pada saat kita approach orang atau hire orang. Gitu sih. Tapi gini bro, kalau misalnya kita ngomong gaji dulu di awal, biasanya tuh HRD langsung mikirin nih orang mata duitan, nih orang mikirannya lebih duit aja, orientasinya duit, orientasinya money gitu. Dan seringnya adalah dianggap ini orang nih ya jelek lah image-nya karena belum apa-apa udah duit gitu. Tapi kalau gua ya biar gimana pun, come on man, mau lu karyawan atau lu hire orang atau gimana, this is business ya kan. Lu butuh orang berarti kan memang untuk bisnis lu kan. So this is your business play. Kalau lu memang nggak bisa kayak begitu, ya mending lu nggak usah hire orang sama sekali sih kalau menurut gue ya. Iya, bikin aja yayasan yang orangnya tuh tergerak dalam hatinya kayak oke, kita pengen berbuat sesuatu tapi gaji belakangan lah gitu kan. Iya. Ya bukan begitu kan cara bisnis gitu. Bener. Toh kalau misalnya ada orang yang bilang lu pikiran mata duitan gitu di awal gitu. Aren't we all? Kayak ya nggak munafik lah,
kita nggak bisa memungkiri kalau memang alasan kita kerja pasti karena salary gitu, terlepas dari benefit-benefit lain atau bahkan mungkin room for improvement gitu ya. Cuma basic needs-nya adalah salary, teman-teman. Iya, Gitu. bener. Jadi nggak usah nggak usah dijudge duluan lah gitu. Toh kalau misalnya memang dia bagus experience-nya, I think sebagai company atau bahkan mungkin perusahaan harusnya nggak masalahin budget sih. Gitu. Toh juga dia kayak apa ya? Kan kalau misalnya kita hire orang gitu ya, kita kan berharap ada sesuatu yang kita bisa bawa dari orang tersebut, value-nya, skills-nya, supaya bisa ningkatin core business kita. Gitu. Kalau misalnya sama hal apapun dia ya, kalau sepadan, why not sih buat gue? Bener. Tapi tadi yang lu bilang itu yang sampai study case segala macam, itu sih gimana ya? Itu nyebelin banget sih, karena jujur, Lu pernah kayak gitu, Mas? Kadang-kadang tuh beberapa interview itu sebenarnya bukan interview sih tujuannya. Tujuannya tuh cuma pengen ini doang, shopping ide doang. Oh, oke. Setuju. Karena, aduh, gimana ya? Gue tuh pernah ada satu kejadian ini pas masih pandemi awal-awal tuh. Jadi tahun kemarin ya, awal-awal pandemi. Entah bagaimana pokoknya ini company ini buka interview, buka lowongan, tapi maunya ke sana, ke kantornya. Gue sampai bilang gini, emang nggak bisa lewat Zoom doang atau bagaimana gitu. Dia bilang nggak bisa, Mas, harus datang ke kantornya. Oh ya udah, gue datang ke sana. Karena waktu itu posisi yang ditawarin adalah ya inilah ya, masih selevel dengan posisi terakhir gue pas masih kerja head of marketing gitu kan. Gue datang ke sana, ya udah ngobrol-ngobrol sama HRD-nya. Lalu datanglah satu orang cewek. HRD-nya bilang ke gue, Mas, ini ada satu orang dari marketing pengen ikut interview juga, gak apa-apa ya? Oh yaudah, gue bilang gak apa-apa lah. Udah tuh, dia langsung memulai dengan pertanyaan seperti ini, bro. Karena gue juga kerja juga udah lama ya, jadi sebenarnya pertanyaan kayak begini gue udah malas gitu. Pertanyaan adalah, bisa nggak Mas bikinin saya nih plan marketing per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan? Gue bilang, dalam hati gue bilang, anjir lu ngapain gue suruh bikinin lu plan marketing per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan? Terus yaudah dong, gue langsung gue giniin nih orang nih. Sorry Mbak, kalau mau saya bikinin plan marketing per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan, boleh, tapi bayar dulu saya di awal. Gue gituin. Nah, mungkin dia nggak expect gue menjawab seperti itu kan. Oh, tapi bisa dong Mas, bla 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 bla. Gue bilang gue nggak mau. Kalau udah kayak gitu begitu, ini kan interview ini adalah menggali bagaimana personality-nya orang ini, ya kan, cara berpikir dia, mindset dia bagaimana, bukan untuk menggali bagaimana caranya bikin plan, bagaimana bikin strategi buat lu. Apalagi gue belum dibayar, gue bilang gue nggak kerja gratis, gue bilang. Oh yaudah, akhirnya mungkin dia bete kali sama gue ya. Dia pergi, dia cabut. Lalu gue nanya ke si HRD-nya ini, si Mbak HRD ini, gue nanya, Mbak itu siapa sih? Oh, itu nanti bakal jadi staff marketingnya Bapak. Kalau Bapak nanti diterima di sini, gue bilang anjing, gue bilang. Kan goblok ya bro. Kalau nanti misalnya apa? Dia tuh bakal jadi staff gue, bakal dibawa gue, tapi dia ini minta bikinin plan marketing bla bla. Kalau misalnya gue kasih, let's say, terus nanti diambil mentah-mentah sama dia, dikasih ke bos dia sekarang, kan bego ya. Oke, that is unexpected sih Mas. Kayak gue kira level director atau level head lah minimal gitu ya. Iya. Oke, kalau misalnya level staff marketing, aduh, ampun deh. Makanya gue sih jujur gue bilang ini bukan sebuah pengalaman yang menyenangkan buat gue ya. Lalu dia nggak ada kabar, lalu pokoknya udah berapa bulan terus kirimin gue email katanya nggak bisa diterusin bla bla bla. Ya udah gue juga nggak expect banyak sama mereka kan. Tapi gue balas tuh email. Mbak, lain kali tuh nggak gitu caranya ya bla 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 gini. Ini sebuah jokes yang menurut saya gini. Oke, that's it udah. Lucu kan sebenarnya. Tapi kejadian kayak begini nih yang menurut gue, dan ternyata setelah gue lihat-lihat pun ternyata juga banyak akhirnya yang kejebak juga bro di sini, karena mereka berpikir kalau gue nggak lakukan ini, wah gue nggak bakal terima nih ke depannya nih. Benar. Terutama anak-anak desain ya. Anak-anak desain tuh yang paling sering kena tuh kayak begitu. Nggak diterima, desainnya dipakai tapi sama itu company buat konten Instagram lah atau apalah. Itu tuh yang paling gila sih itu menurut gue. Setuju. Pernah sih ngelihat kayaknya case kayak gitu di HRD Bacot deh, di Twitter atau gimana gitu. Dan ya, shame lah, malu-maluin. Gitu. Kalau misalnya lu masih melakukan proses menggali ide gratis dari kandidat, terus akhirnya diimplement buat
visi misi atau bahkan mungkin proyekan kantor lu itu, duh, ya gue berharap yang terbaik aja lah buat kantor kayak gitu ya. Karena ya apa ya, ID itu mahal bro, Eh, mahal loh. ada yang bilang ide itu murah, eksekusinya mahal. Di satu Oke. sisi gue setuju. Tapi nggak semua juga ide itu datang begitu saja sebenarnya kan. Iya, Karena ide itu benar. sometimes pun ide itu juga datang dari pengalaman lu, dari lu belajar, dari kerja keras lu juga sebelumnya yang akhirnya bisa membentuk lu kan. Nah, kalau ada yang bilang ide itu murah, ya coba aja lu mikirin, bikin konsep seperti ini lu bisa gak? Belum tentu bisa. Setuju. Karena aku juga sering dengar tuh kayak Hmm. ide mah murah gitu kan. Hmm. Tinggal siapa nih yang main behind the gun-nya gitu kan. Ya, Hmm. percuma kalau misalnya lu nggak bisa menemukan ide yang bagus, mau orang yang sebagus apapun buat develop kerangka berpikirnya itu. Karena kan ide itu merupakan kerangka berpikir yang tadi lu bilang gitu, pengalaman, Hmm. terus juga kayak Hmm. apa ya, bisa dibilang insight dari sebelumnya kayak gimana gitu kan. Hmm. Itu nggak bisa disamain semua gitu. Bener. Itu sih. Lu nonton The Billion Dollar Code gak di Netflix? Belum. Gue jujur nggak punya Netflix. Jadi halo, kalau misalnya Netflix Indonesia dengar, tolong Instagram saya ya di kontak gitu supaya saya punya akun Netflix. Thank you. Lu gak punya akun Netflix? Serius nggak. Waduh, gue pikir lu punya. Ya, tapi saran gue lu nonton sih bro. Itu kan ya walaupun itu fiksi ya film dokumenter yang difiksikan, tapi itu kan based on Uh-huh. true event. Jadi ada sebuah Mhm. company itu yang sebenarnya mereka mengklaim mereka bikin algoritmanya Google Earth di tahun Oke. 1994, which is Google tuh belum meluncurkan Google Earth sama sekali. Google juga mungkin masih begitu-begitulah. Iya. Tapi akhirnya ada satu orang, pokoknya mereka sempat ke Silicon Valley, mereka sempat share segala macam tentang Mhm. teknologi mereka. Akhirnya entah bagaimana orang itu mengambil teknologi mereka dan kasih itu ke Google, dan Google acquire company-nya dan jadilah Google Earth. Dan itu akhirnya membuat perusahaan mereka dulu ini yang udah bubar mencoba menuntut Google karena mereka bilang algoritmanya itu di copy plek-plek untuk Mhm. Google Earth. Dan akhirnya sampai ke sidang segala macam. Ya walaupun dicerita ini akhirnya mereka kalah ya di sidang ya. Tapi ya itu, yang tadi kita bilang, ya kalau dibilang ide murah itu enggak juga. Idenya ini mahal banget ini. Yang di billion dollar code ini. Bisa berapa miliar dolar kalau mereka menang itu sebenarnya. Mhm. Kalau mereka sampai, ya teman akhirnya kalah sih. Ya tapi itu terjadi sih bro di mana-mana ya. Makanya kadang-kadang belakangan gue suka antipati sih kadang-kadang kalau bisa ketemu yang model-modelnya kayak begitu soalnya. Iya. Sorry to say. Kecuali ya memang mungkin kayak study case atau test case yang memang in general gitu supaya ngelihat kalau dikasih ada kondisi kayak gini Hmm. apa yang lo harus lakuin. Kalau misalnya marketing kita drop gitu kan, kira-kira antisipasi lo apa? Itu kan Hmm. sebuah hal yang berbeda gitu ketimbang kita ditodong oke dong tolong bikinin gitu kan beda Hmm. gitu. Jadi balikin lagi sih kalau apa ya? Kalau misalnya yang denger teman-teman yang denger gitu ya pada saat ditodong misalnya orang ngerjain tes gitu, mungkin lihat dulu tesnya gitu. Apakah bisa dibilang tesnya in general oke udah mereka siapin, Hmm. tinggal kayak kalian kalau misalnya ada skenario kayak gini, apa sih yang kalian lakukan gitu kan? Itu juga kayak ngelihat gitu. Oke, pengambilan keputusan kalian kayak gimana, Hmm. daya kritisnya kayak gimana, itu masih bisa lah gitu. Cuma beda nih kalau misalnya tadi Mas Andri bilang kayak oke bikinin dong kayak plan marketing 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan ke depan, itu udah buat gua red flag lah kantor kayak gitu. Hmm. Red flag udah bahasa anak gaul banget sekarang red flag. Iya, red flag di mana-mana. Ya tapi gimana ya bro ya? Tapi kan kadang-kadang di satu titik tuh orang-orang apalagi yang masih baru, yang mungkin butuh Ya, kerja banget, ya kan mau ya. nggak mau nggak punya pilihan bro. Mungkin kalau Mhm. gue bisa bilang privilege gue beruntung karena gue masih punya pilihan. Gue nggak Mhm. ngambil ini pun gue masih punya income dari tempat-tempat lain, Ya, ya kan. betul betul. Tapi kan ada orang yang nggak punya pilihan sama sekali bro. Ada yang akhirnya terjebak dan akhirnya bisa keki. Mhm. Ya, Lu ya. menurut lu gimana nih enaknya nih bro kalau misalnya ketemu case begini, terutama mungkin misalnya lagi fresh graduate segala macam, untuk membaca tanda-tandanya lah. Kadang-kadang kan company-company yang modelan kayak gini kan juga pinter nih membungkusnya kan, Ya. misalnya dengan lembar jawaban yang lu harus isi segala macam. Itu tuh gimana menurut lu nih? Mhm. Balik lagi sih kalau misalnya job seeker nemu proses kayak gitu,
pahamin lagi whole prosesnya tuh kayak gimana gitu. Sebelum misalnya lu lamar atau apa gitu. Ini lu ngerasa wajar nggak kalau misalnya ada proses kayak gini? Itu satu. Jadi kalau misalnya emang udah ada ini, oke, lu udah antisipasi kalau menurut apa yang lu baca, menurut apa yang lu riset, ini nggak bener. Gitu, itu satu. Terus yang kedua, mungkin harus belajar learn to say no sih. Buat sesuatu yang apa ya? Karena kan gini, ketika kita ketemu dengan sesuatu yang bahkan mungkin kita nggak pernah hadapin, atau bahkan tadi kayak Mas Andri bilang, kita nggak punya pilihan gitu. Kalau lo masih punya pilihan, masih ada sumber income, masih bisa. Ini kan kita sebagai job seeker yang benar-benar baru, yang ya butuh kerjaan lah gitu. Belajar buat bilang enggak buat sesuatu yang mungkin akan merugikan lo di masa depan. Gitu, karena menjadi orang yang gak enakan, bahkan mungkin pada saat proses rekrutmen, itu yang akan menyulitkan diri lo sendiri. Gitu. Kayak misalnya HRD, ya jangan jauh-jauh lah ke test case gitu. Misalnya deh, pada saat lo interview awal aja udah dimintain tahan ijazah, atau bahkan mungkin data pribadi lu dengan, lu kasih KTP dan segala macam, itu nggak dibalikin. Belajar jangan gampang untuk bilang iya pada saat proses rekrutmen, gitu. Jadi itu akan meminimalisir hal-hal yang nggak enak yang akan terjadi di masa depan. Sama mungkin lo harus sadar, company itu banyak. Kalaupun emang lu nggak diterima satu, ya coba yang lain gitu kan, Kak. Nggak harus kerja di sana kan. Toh kalau misalnya lu memang nggak punya, mengalami experience yang nggak enak, justru buat gue itu kayak, wah, dari awal proses rekrutmen gini, gimana kalau misalnya nanti gue kerja, gimana nanti pada saat gue brainstorm meeting, orang-orangnya kayak gini semua gitu. Itu buat gue udah menjadi sebuah tanda kalau oke, ini udah nggak bener gitu. Jadi 3 hal itu sih Mas yang buat gue harus apa ya, teman-teman job seeker punya gitu. Belajar bisnis proses, rekrutmen proses di sebuah company, belajar buat bilang enggak gitu ya, jangan jadi orang yang gak enakan lah. Sama itu tadi. Bener. Belajar untuk bilang enggak itu emang susah sih di kita ya. Bener. Misalnya kayak paling gampang deh, ketemu orang tua aja, orang yang lebih tua itu, kita pasti kayak ada perasaan, duh enak nih orang tua gitu. Biasanya gitu. Gitu. Iya. Bener. Kalau ketemu langsung ya, tapi kalau di sosmed lain cerita sih. Ya itu ya interaksi beda lah, interaksinya beda lah. Iya. How to say no, bener sih. Kadang-kadang pun sebenarnya gini, kita pun kalau udah kerja pun, misalnya leader kita atau bos kita misalnya, kita berpikir kok kayaknya nih nggak make sense nih, ya kan. Sebenarnya kita pun untuk say no, untuk kasih alasannya dengan yang jelas juga ya. Of course kalau kita say no, sebenarnya menurutku fine-fine aja sih. Iya, benar. Setuju. Karena apa ya, selalu ada boundaries kok. Kita selalu bisa ciptakan boundaries buat hal yang mungkin buat kita nggak nyaman. Gitu. Jangan sampai karena ya udah deh cobain aja, ya udah deh kita nggak enak gitu. Justru itu akan menjadikan experience dalam hidup tuh jelek, apalagi dalam karir ya gitu ya. Disuruh bos lembur padahal bukan kerjaan lo, kira iya gitu. Itu kan juga apa ya, menjadi sebuah pilihan yang mungkin kedepannya lo akan menjadi terbiasa tanpa mungkin ya direcognize kerjaan lo atau apa gitu. Itu juga harus belajar sih buat nolak gitu. Dan mungkin pada saat nolak, make it clear statement. Karena di kita itu kebiasaan pada saat mungkin kita menerima sesuatu yang yang nggak enak gitu ya, kita tuh ngegantung sih jawabannya. Sering kan kayak lu pasti ngerasa kayak tadi gue pikir-pikir dulu gitu, biasanya gitu. Nah, pikir-pikir dulu kan bukan clear statement, ada 50-50 lah. Oke, kita mau ngerjain, kita mau ambil atau enggak gitu. Kalau misalnya emang dalam hati lu merasa itu nggak benar atau makan enggak, ya udah ngomong aja, saya nggak bisa, maaf. Kayak lo bilang tadi Mas, kalau misalnya ini bayar dulu gitu, itu juga salah satu clear statement kan. Nah itu mungkin di luar how to say no, make it clear statement. Jangan sampai hal kalimat persuasi itu malah jadi gantung buat lo dan akhirnya lo di-push terus. Nah gini bro, lu sendiri bro, lu kan juga sering nih nerima, ini kita terlepas dari wawancara ya atau interview kerja, kan lu sendiri sebagai content creator kan lu juga sering terima job nih, jadi pembicara, jadi segala macam. Lu ini nggak sih, nerapin nggak sih kalau lu di awal itu at least bayar DP atau apa gitu, jadi biar nanti kedepannya setelah acara kelar, jadi lu tinggal bayar setengahnya doang, jadi biar kita enak sama enak gitu. Karena kan gue pernah ketemu juga beberapa kejadian, ternyata si content creator ini nih udah ngerjain tapi si itunya nggak bayar, ditagih susah.
Ah, oke. Ya sebenarnya kalau bicara tentang content creator ya, basically ya harus kayak gitu. Kalau buat webinar gitu ya, gua selalu apa ya, terms of payment-nya H-1 50% DP, pelunasan pada saat acara kelar. Itu Gitu. dari lu tuh. Iya betul dari itu gitu. Kalau misalnya lo nggak bisa, lo nggak mau, ya udah, then it's a no. Gitu. Toh juga masih banyak yang event-event masih, ya alhamdulillah masih percayalah sama gue gitu. Karena kenapa? Gue mungkin kesalahan gue juga sih. Kalau untuk webinar, oke lah gue atau mungkin jadi speaker gue masih sering mas, gitu. Buat nyampein, ya jadi ngomong apa gitu kan. Itu gue sering nerapin kayak gitu. Cuma yang gue sering lolos itu tuh apa ya? Bentuknya endorsement, bentuknya paid promote, gitu. Gue yang sering kelolosan itu karena gue kan apa ya kenal lah dengan beberapa agensi gitu. Dan jujur kontak agensi di gue yang ini banyak gitu. Nah, ada karena beberapa kali agensi yang apa ya udah sering tektokan sama gue gitu ya, gue percayalah sama mereka dan syukur-syukur mereka juga amanah lah, biar kasih brief dulu, dealnya kapan atau mungkin tanda tangannya kapan gitu ya terserah lah, yang penting gini gitu kan. Itu gue sering gitu, itu ya asas kepercayaan masing-masing lah gitu. Cuma gue kemarin kebobolan mas. Kebobolan gitu. Gue udah ngerjain promotenya, udah nyampe 200.000 reach impression gitu ya. 500 orang yang ngeklik link itu buat event mereka. Sampai sekarang 2 bulan gue belum bayar. Karena nggak bisa diterapin di awal, lu bayar dulu 50. Nah itu. Jadi gue apa ya pada saat dapat call-nya itu kayak ini gini gitu kan. Nanti Mas Iza tanda tangan ya. Padahal setelah gue kerjain itu gue ngasih invoice gitu. Karena memang flow-nya waktu itu gue belum punya PA lah gitu, belum punya personal assistant. Sekarang kan udah ada gitu. Asik. Yang ngurus. Kemajuan dong ya. Yo, kalau nggak gitu soalnya kebobolan gitu. Yang karena kejadian ini gitu. Jadi gue buat hire PA lah gitu. Dari situ sampai sekarang pun ditagih nggak apa ya alasannya bahkan lebih ke personal gitu. Oh ya saya maaf ya saya sakit gitu. Oh maaf ya keluarga saya meninggal gitu. Men, alasannya banyak banget. Serius. Bilang buyut saya meninggal gitu. Men, bukan urusan gua ya. Ini gua nuntut kewajiban hak lu nih hak gua nih buat dibayar gitu, kewajiban lu. Gua udah ngelaksanain sponsorship gitu ya, endorsement buat lu. Terus gua udah ngasih analytics yang bagus gitu ya. Terus gua minta hak, ada aja alasannya gitu kan. Itu kayak wah ini udah nggak benar nih. Dari situ sih gua belajar. Oke, memang harus ada. Itu makanya kita belajar buat apa ya? Nentuin sesuatu yang buat ke depannya tuh mungkin gak enak buat kita harus belajar buat bilang enggak sih. Bener. Itu dan ini gue belajar dari kesalahan gue. Lo soal lumayan nominal ya. Bener. Karena gini loh, kalau dari gue juga ya, daripada lu yang geduk sendiri ke depannya dan lu nggak bisa berbuat apa-apa dan lu hanya bisa ya paling komplain doang, ya mendingan memang lu ini sih, lu punya ini ya, lu udah punya aturan main lu buat diri lu sendiri supaya orang lain pun juga bisa ikut biar kita nanti enak sama enak gitu. Jangan kita maunya ke seret-seret orang terus, malesnya gitu. Bener-bener. Di interview kerja maupun seperti beginian pun ya sebenarnya harus diterapin sih. Ya, tapi ya itu balik lagi yang seperti kita bahas tadi ya. We need to say no daripada nanti kita yang rugi sendiri, sedangkan mereka di pihak lain yang mereka mah happy aja. Iya, dan mungkin dengan keputusan kita yang bilang no, mereka juga kayak ya nggak ada ngaruhnya juga lah. Iya, benar. Mereka gitu. Nggak ada ngaruhnya juga sebenarnya. Jadi kan sebenarnya kalau kayak begini ya sebenarnya mau itu interview kerja kayak atau deal-dealan dengan misalnya lu agency sebagai lu influencer atau content creator atau kalau case-nya di gua sebenarnya adalah we need win-win solution karena ini kan dua belah pihak kan. Yang satu pihak harus merasa win, yang satu pihak merasa win. Jangan yang salah satu pihak merasa win, yang satu pihak merasa kok gue kayaknya dikerjain nih atau kok gue kayaknya kok nggak dapat apa-apa ya. Males banget kan sebenarnya kayak gitu. Mungkin mindset-nya sih yang harus kita ubah in terms of interview kerja atau bahkan mungkin tadi kita bicara tentang placement kreator agensi gitu ya. Ini kan dua-duanya sama-sama membutuhkan. Ya nggak sih? Kalaupun gue job seeker, gue butuh kerja, pun sebagai perusahaan, gue butuh talent yang bagus buat bisnis gue gitu kan. Kalau misalnya kita bicara agensi atau kreator, jangan nganggep
sebagai agensi tuh raja yang ngasih lu duit gitu. Padahal kan sebenarnya kita lagi kerjasama gitu. Apa yang bisa kita tawarkan bargaining power. Misalnya oke, gua nih ya sebagai kreator yang di YouTube, Twitter misalnya gitu ya, gue bisa ngasih exposure lu bagus, gue bisa ngasih reputasi misalnya produk lu bagus gitu ya. Sedangkan lu bayar ke gua dan itu kan win-win gitu loh. Kayak ada satu bentuk kerjasama yang benar-benar kita lakukan, bukan kayak satu pihak rasa lebih tinggi gitu. Jadi ya hindarinlah pada saat melakukan deal gitu ya, baik interview kerja ya atau mungkin lo agensi itu pada saat ke kreator, jangan pernah ada yang rasa lebih tinggi sih buat apa ya, merasa kayak oke lu punya power, lu bisa nih anak gitu. Jadi jangan kayak gitu sih mindsetnya. Itu harus diubah. Benar. Setuju. Nah bro, gue penasaran nih. Lu kan jadi content creator. Gue bisa bilang ya, lu mungkin nggak suka dengan sebutannya pun, tapi lu influencer. Iya. Iya kan? Lu tuh Oke. dengan follower sebanyak itu, lu tuh udah jadi seorang influencer. Orang tua lu tahu gak sih? Tahu kok. Mereka reaksinya gimana? Wah, anak gue terkenal nih, followernya banyak nih, fansnya banyak nih. Mungkin tapi gue sampai sekarang merasa ya gue biasa aja gitu. Apa yang gue lakukan emang gue seneng sharing. Cuma yang gue kadang-kadang sebel dari orang tua gue itu cerita ke orang yang mungkin baru ketemu, anak saya ini di YouTube kayak ya iya tuh bikin di YouTube gitu, terus kayak kan jadi orang kayak ya oke. Akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan, Mas gimana sih bikin konten di YouTube gitu kan. Ya itu sih kayak mungkin sesuatu yang oke, bangga lah gitu, cuma maksudnya nggak perlu di show off juga sih ke orang gitu. Gue kadang-kadang suka nyenggol, ngapain sih gitu sih. Gue nggak suka soalnya kalau terlalu de-expose kalau lagi ketemu orang banyak gitu, nggak suka. Tapi itu kebanggaan lu bro. Mereka ya gue yakin ya orang tua lu nih pasti seneng banget sebenarnya, makanya dia sampai itu ke orang lain. Maksudnya anak gua lo punya achievement di sini, karena nggak semua orang tua tuh bisa ini ya bro ya, punya anak yang punya prestasi bro. Karena ya to be honest lah ya, banyak kan yang bukannya jadi ini ya pensuplai keluarga atau tulang punggung keluarga, tapi jadi beban keluarga kan. Oke. Iya kan? Nah, gue yakin sih orang tua lu di ini ya, di lu ini nih, mereka pasti senang banget sih. Makanya kalau mereka cerita-cerita, itu adalah sebuah kebahagiaan yang menurut gue nggak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata, dan mereka pengen bagiin ke orang lain. Gue yakin pun nanti ketika lu udah jadi orang tua pun, lu punya anak lu punya achievement, anak lu punya prestasi, lu cukup, gue yakin bro, lu sadar gak sadar, lu pasti akan melakukan itu juga. Iya. Oke. Ini dua sisi yang berbeda ya, dua sisi yang berbeda nih. Oke. Menarik. Ya, tapi bagaimanapun ya sebenarnya gue juga nggak apa ya, bukan berkata itu sesuatu yang negatif gitu. Cuma kadang-kadang kayak sebel aja gitu, harus lagi sama teman gitu kan diceritain gini gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi. Gitu sih. Iya. Ya kalau di gue ya gini ya, gue mungkin nggak sampai sebanyak lu follower ya, tapi sometimes gue kadang suka ngintip sih. Kadang ternyata orang tua gue suka liatin juga, karena gue kan ada di YouTube kan. Kadang mereka juga suka lihat gini. Dan somehow yang mungkin mereka nggak nyangka adalah gue bisa bikin konten bareng yang mungkin orang-orang yang selama ini mereka nonton di TV gitu. Ya, benar. Mereka nggak ngomong langsung ke gue ya, tapi ya gue tau lah, karena mereka kan juga bukan tipikal orang yang ekspresif ya, orang tua gue ya. Tapi gue yakin mereka senang sih. Ya, balikin lagi kayak tipe orang tua mengekspresikan rasa senangnya ke anak itu kan beda-beda. Gitu. Kalau kayak tadi orang tua gue ngomong ke orang-orang banyak gitu ya dengan apa gitu. Kalau lu mungkin kayak ya udah diem-diem nonton gitu. Tapi sebenarnya deep inside mereka bangga gitu, cuma nggak bisa ngomong aja rasanya itu. Ya, poin plusnya adalah kita senang ngelakuinnya. Kita juga berbagi ke banyak orang sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, dan orang tua kita juga ikut senang sih. At least bukan konten yang kayak apa ya, nggak ada value-nya lah gitu. Jadi selama kita bisa sharing value positif ke orang, bisa bikin impact yang bagus buat orang, pasti siapapun itu, termasuk orang tua kita, pasti bangga sih. Bener. Nah lu next plan apa lagi nih bro? Lu
udah jadi inilah ya, kerja di startup yang salah satu startup yang punya nama gede lah sekarang. Lalu juga YouTube jalan, webinar jalan, product placement jalan. Lalu pasti habis ngeliat Instastory gue ya. Iya, gue mau lihat Instastory lu. Lu apa lagi nih yang lu mau pengen nih, yang mau lu achieve? Mungkin selain, nah kalau dari karir pasti gue pengen jadi lead recruitment lah gitu. Tapi kalau dari in term of life gitu ya, gue pengen apa ya, bisa dibilang gue pengen jadi tech content creator juga, pelan-pelan. Tech content creator, oke, mirip-mirip kayak gadgetin dan yang lain-lain gitu. Iya, tapi dengan style gue lah, gitu. Karena jujur kalau misalnya kita apa ya bicara tentang HR, scope-nya tuh bisa luas gitu, cuma akan ada batasan-batasannya. Itu yang dimana pasti ketika misalnya gue bikin konten baru, gue harus berpikir dalam-dalam apakah ini konten layak dibagikan atau enggak ke orang. Gitu. Jadi gue pelan-pelan lah mengubah persona kayak dari HR gitu. Orang-orang mulai nanya rekomendasi barang atau apa gitu. Jadi gue merasa oke, di sini gue senang buat ngebahas sesuatu yang emang gue senang juga gitu. Itu tech gitu. Itu satu. Jadi kayak transisi sebenarnya dari HR terus gaming ke tech gitu kan. Ya gue pengen all rounder lah. Gue nggak pengen cuma dikasih sebagai HR content creator aja, karena jujur itu cukup cukup bukan beban ya, tapi kayak sesuatu yang orang yang sebenarnya gue pengen expect ngobrol personal atau bahkan mungkin hal lain gitu. Orang ujung-ujungnya, Mas Reza, CV saya gimana gitu kan? Buat gue itu kayak feeling yang oke, emang bener gue HR content creator. Cuma ketika ada 100 orang, 1000 orang yang nanya itu pada saat gue pengen ngobrol biasa, itu tuh kayak, aduh, ada nggak sih kayak obrolan lain gitu? Itu buat gue agak menjenuhkan juga sebenarnya sih, Mas. Gitu. Jadi lu pengen ini ya, berusaha bukan shifting lah, mungkin lebih tepatnya lu mau berusaha untuk expand sih. Expand di ini lu ya, untuk persona lu juga ya. Persona, betul. Terus yang kedua mungkin nggak tahu nih, pengen buka bisnis buat merch Jepang sih. Yeah. I mean ya oke lah, gue Japanese antusias gitu ya. Mungkin nanti ada just tip atau gimana kan juga bini gue juga di Jepang kan. Gitu jadinya mungkin I don't know kedepannya akan apakah nanti mau seperti itu, karena jujur itu buat gue cukup menarik sih pasarnya. Bener. Dulu tuh ada temen gue juga buka tuh just tip di sana di Jepang, karena kan dia pernah tinggal di sana juga kan. Itu ya kayak semacam dulu apa sih namanya, Banana Tokyo ya, yang pisang kecil itu tuh, yang snack pisang itu. Itu dia sekali just tip itu bisa berapa banyak tuh, gila sih itu. Banana Tokyo. Kebayang sih. Kecil doang kayak begitu. Dan ya memang dia ngambil untung sebenarnya gak gede-gede banget, tapi kalau dikumpulin banyak kan duitnya gede. Yes, benar. Dan mungkin ini sih story menarik Mas, gue sharing gitu. Kenapa gue kepikiran buat kayak gitu? Karena bos gue waktu itu, mungkin lu ngeliat tweet gue juga atau gimana gitu ya. Karena waktu gue meeting sama bos gue, kan dia nanya gitu kan, gimana pacar gitu kan? Masih di Jepang gitu. Terus, oh ya udahlah, kapan pulangnya gitu kan? Oh masih lama gitu, kenapa langsung nyusul aja gitu. Terus dalam hati gue lihat. Terus gue langsung kayak, bentar. Berarti kalau misalnya gue ke Jepang boleh nggak nih? Oh boleh, nggak apa-apa itu ya udah. Dari situ kayak, ya kan ini kan tech startup yang buat gue cukup fleksibel lah kerjanya. Kita nggak harus ke kantor atau kecuali kayak hal urgent benar-benar ke kantor. Buat gue itu kayak, oke, nice to have sih buat ada kebijakan kayak gini. Akhirnya kayak, oke, kenapa nanti misalnya ya let's say gue working from Japan, gue bisa kerja tapi sambil ngurusin itu juga sama bini gue. Itu satu cita-cita yang mungkin nanti akan nggak tahu tercapai atau enggak, tapi gue punya plan di sana sih. Gitu. Enak ya bos-bos di kantor lu sekarang ya. Ya, bisa kepikiran sampai sejauh gitu loh. Karena kan kebanyakan gue udah bayar lu, ya lu pokoknya harus deket-deket di gua, ya kan, lu harus datang ke kantor. Nggak bisa gitu. Enggak sih. Di gua manajemen bosnya tuh oke, selama lu kerja nggak masalah. Itu sih yang gue senang dari kantor gua. Itu yang gua nggak dapet
ngikutin dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. Keren sih, keren. Atau kalau mungkin nanti lu bisa bikin kontennya bisa lebih ke Jepang-Jepangan juga karena Yoi, benar. nanti lu di sana gitu. Benar. Lu tahu akun Watchmen ID gak di Twitter? Belum pernah dengar, kenapa tuh? Watchmen ID yang review-review film. Oh, Watchmen. Oh. Watchmen ID. Ya, tahu. Mereka kan salah satu adminnya kan ada yang tinggal di Jepang tuh. Jadi mereka tuh suka flexing kalau nonton film-film di Jepang ya itu admin yang lagi ditinggal di Jepang ya itu. Kalau nonton Conan langsung di bioskop Jepang ya itu kerjaannya mereka. Jadi salah satu admin juga ada yang kerja di Jepang. Mungkin nanti lu bisa ketemu sama mereka. Iya. Ya, balikin lagi expand konten gue. Nggak cuma HR aja. Iya, benar. Ya, tapi gue salut sama lu sih bro. Ya to be honest, gue pun mungkin merasa juga, kalau gue boleh jujur ya, gue mungkin merasa tertinggal juga dari lu yang lebih muda daripada gue pun mungkin juga baru, ya gue bisa bilang gue baru memulai hal-hal yang berbau konten seperti ini, tapi lu yang sekarang udah maju, udah punya followers banyak, dan lu bisa bikin impact juga ke banyak orang, menurut gue itu sesuatu yang keren sih. Gue pun juga berpikir gini, dulu mungkin kalau umur 20-an gue udah ada teknologi digital semacam ini, mungkin gue udah jalanin temen ya, karena sekarang baru rame, gue udah umur segini, ya kan, baru bisa gue kerjain sekarang gitu loh. Tapi yang gue juga dapat adalah gini, sebenarnya mau berapapun umur lu, ya nggak ada kata terlambat juga sih sebenarnya ya. Dan jujur ya, kalau jujur ya, mungkin personal story gue mas, sebelum gue mulai HR content creator, gue tuh pengen nge-vlog motor, kepikirannya. Lu udah motor juga soalnya. Yes, benar. Tapi waktu itu saya masih miskin pak, gitu. Jadi kayak motor Vario jelek, gitu ya mau siapa juga yang mau nonton gitu. Terus ya udahlah, kayak nggak perlu gue bikin. Toh juga pasti kamera ala kadarnya, story ala kadarnya. Sehingga ya udah. Kenapa gue nggak jadiin kerjaan gue sekarang buat jadi konten gue, gitu. Dan ya pada intinya sih memang mulai aja dulu dengan apa yang memang seneng, kasih value sebisa mungkin ke orang lain. Ketika orang nonton tuh bawa ilmu lah yang baru gitu, dari yang nggak tahu jadi tahu, minimal tahu lah gitu. Itu yang akan bikin lu growing sih mas. Buat gue ya. Bener. Selama lu bisa bikin orang ini ya termotivasi dan mereka juga terinspirasi, itu yang ini sih yang jadi ini value lu sih. That's what make you growing sih. Di sosial media terutama. Betul. Oke deh bro, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. It's nice talking to you. As always Mas Andri, buat bisa ngobrol juga. Iya, dan gue senang banget ngeliat lu, dan gue salah satu orang juga yang memang, ya gue suka replay inilah. Twitter lu yang kadang-kadang juga bermain di ke ujung jurang sih sebenarnya. Ya, Twitter adalah freedom of expression lah, gitu. Ya, kita bisa ngomongin banyak hal dan akhirnya memang kita sering bermain di ujung jurang itu. Dan kadang-kadang kejeblos. Ya. Ya, tapi gak apa-apa lah. Ya, itu kan kita ini namanya juga manusia ya. Yes, betul. Oke deh, kita close dulu episode podcast Talk to Talk kali ini. Gua Andri dan Esa Hazamimon. Pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.